Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi imad wa khawada al-arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa thabbataha bi nasbi rawasi wal awtad wa jazama bi wahdaniyyati ahli al-baghi wal ilhad. Wassalatu wassalamu ala asfahi man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi salikina sabila rasyad wa ala man warada mashrabahum wa tarassama khutahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ahlan bikum ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa iyyak. Tasarrufna wa surirna bi liqa'ina hadha. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'an wa amalan salihan yuhibbu wa yardah wa yaj'ala fihi barakat wa manafi' wal fawaid. Allahumma bima alimna bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sanastamir darsana fi qira'at kitabi At-Tufa' al-Bahiyah ala mulakhas al-Qur'an al-Arabiyyah. Ilaina wasalna sampai mahadhat tentang huruf ya. Kalau tidak salah ini kita sampai pada pembahasan huruf ma. Nanti kalau keliru silakan dikoreksi. Baik, selanjutnya di antara beberapa catatan mengenai sebagian huruf-huruf atau lafaz-lafaz huruf berikutnya adalah am, wa au, wa imma. Ya, am, wa au, wa imma, kama qala al-muallif, hurufu adfin. Mereka bertiga adalah termasuk huruf ataf. Wahia mutaqaribatun fil makna, dan mereka juga dari sisi makna itu dekat, ya, serupa. Wa fi ma yali ma yumayyizu istimala kullin minha. Dan berikut ini ada beberapa hal yang nanti membedakan atau menjelaskan penggunaan satu dengan yang lainnya, baik au atau am ataupun imma. Disebutkan mana dekat karena ya memang mereka itu serupa dari si kaidah makna, dan bahkan kalau diterjemahkan seringkali sama juga, ya, seringkali sama-sama diterjemahkan atau. Yang pertama am, kata beliau tusta'malu am ba'da kalimati sawa atau ba'da hamzatil istifham. Ya, beliau mengatakan sama alif bahwasanya am ini digunakan setelah kalimat sawa atau setelah kalimat hamzah istifham. Jadi maksud beliau ini, kalau kita boleh menjelaskan, am digunakan dalam penggunaannya itu senantiasa didahului oleh hamzah. Dan hamzah ini ada yang disebut dengan hamzah istifham, fungsinya untuk menanyakan suatu perkara
Kalau dia bersama dengan am, maka nanti menuntut penentuan antara dua perkara, di antara am, sebelum am dengan setelah am. Dan yang kedua, am datang setelah yang disebut dengan hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah artinya hamzah tersebut tidak digunakan untuk bertanya, tapi untuk menyamakan di antara dua perkara yang diperantarai oleh am ini. Ya, kata sebelum am dengan kata setelah am itu sama. Nah, ini kalau am didahului oleh hamzah taswiyah, yang tujuannya untuk menyamakan, bukan untuk menanyakan. Nah, perbedaannya antara yang taswiyah dan istifhamiyah, nanti hamzah taswiyah ini senantiasa didahului oleh kalimat sawa. Ya, setelah kalimat sawa. Seperti pada contoh misalnya sawa'un 'alayya hadarta an taghayyabta. Ya, bagi saya sama saja apakah kamu hadir ataukah kamu tidak hadir. Ya, sama saja ya. Hadir atau tidak hadir itu tidak berpengaruh, sama saja. Nah, di sini hadarta am taghayyabta, hamzah di situ adalah hamzah taswiyah. Nah, dia fungsinya untuk menyamakan hukum kehadiran dengan ketidakhadiran. Nah, yang diperantarai oleh huruf ataf am. Ya, bukan pertanyaan, tapi penyamaan. Nah, cirinya diawali oleh kalimat sawa. Berbeda halnya dengan contoh yang berikutnya seperti aburtuqalan akalta am ainaban. Ya, apakah jeruk yang kamu makan ataukah anggur? Ya, hamzah di situ namanya hamzah istifham. Digunakan untuk bertanya. Ya, di sini ada makna menuntut jawaban apakah sebelum am ataukah setelah am. Ya, nanti maknanya burtukolan akalta ainaban akalta. Nah, itu untuk am. Ya, insya Allah jelas. Berikutnya, au. Au litaksim, au lisyak. Ya. Adapun au, dia juga huruf ataf, tapi dia tidak harus setelah hamzah taswiyah atau hamzah istifham. Ya, dia tidak harus digunakan setelah hamzah. Ya, berbeda am tadi. Am harus digunakan dengan didahului oleh hamzah. Entah nanti hamzahnya hamzah istifham ataukah hamzah taswiyah. Adapun au tidak demikian. Bisa saja nanti au datang setelah hamzah istifham. Tapi au tidak pernah datang setelah hamzah taswiyah. Ya, tadi dikatakan boleh digunakan setelah hamzah istifham, tetapi tidak harus. Ya, nanti kalau mau bertanya, kemudian diatafkan dengan au, boleh pakai hal. Adapun am, maka tidak. Dia pasti nanti setelah hamzah. Dan adapun dari si maknanya, maka au digunakan untuk takhir. Maknanya pilihan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Atau taksim, yang menunjukkan pembagian, pengelompokan, atau syak, menunjukkan keraguan. Misalnya yang takhir seperti khud burtuqalan au inaban. Ambillah jeruk ataukah anggur.
Ya, khud burtukolan au inaban. Ya, diminta untuk memilih, mengambil jeruk atau anggur. Nah, ini namanya takhir. Atau sebagian memberi nama bukan takhir tapi ibahah. Ya, ada namanya takhir yang menyebutnya ibahah. Dan sebagian membedakan antara mana ibahah dan takhir. Kalau takhir artinya harus memilih di antara kata yang diperantarai oleh au. Ya, memilih ma'tuf ataukah ma'tuf alaihnya. Tidak boleh memilih keduanya. Maka ini takhir. Misalnya seperti kita dulu membahas huruf ataf ya. Tazawaj Zainaba au ukhtaha. Nah, nikahilah Zainab atau saudarinya. Di sini maknanya takhir. Karena harus memilih salah satu di antara dua saudari yang dinikahi tadi. Harus memilih Zainab ataukah saudarinya. Tidak boleh menikahi keduanya. Nah, ini bermakna takhir di mana nanti tidak boleh menggabungkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum. Ini harus salah satu. Adapun ibahah, maka ini boleh ambil salah satu, boleh juga ambil keduanya. Misalnya, pada contoh di sini, maka ini lebih pasnya ibahah. Ya. Kalau kita membedakan mana ibahah dan takhir. Ya, boleh ngambil jeruknya, boleh juga ngambil anggurnya. Nah, boleh juga mengambil keduanya. Atau misalnya contohnya seperti udrusin nahwa awil fikha. Ya, belajarlah nahwu atau fikih. Ya, bukan berarti hanya boleh memilih belajar salah satu di antara kedua hal tadi. Bahkan boleh kita belajar keduanya. Ya, bahkan belajar fikih itu alangkah bagus kalau sudah menguasai nahwu. Misalnya demikian. Itu ibahah. Ya, kemudian habis juga bermakna taksim pembagian seperti al-kalimatusmun au fi'lun au harfun. Ya, kalimat itu dalam bahasa Arab isim, pasti kalau tidak isim ya fi'il atau huruf ya. Isim atau fi'il atau huruf. Ini membagi-bagi jenis kalimat. Nah, maknanya taksim. Nah, kemudian au juga bisa bermakna syak, ya, menunjukkan keraguan-raguan. Misalnya pada contoh naqala al-khabara Aliyun au Muhammadun. Yang menukil kabar tersebut, yang membawa kabar tersebut adalah Muhammad, adalah Ali atau Muhammad. Jadi mutakallim ragu-ragu apakah yang menukil berita tersebut adalah Ali ataukah Muhammad. Yang menunjukkan keraguan. Dan ada lagi mana-mana au yang lain. Ya, seperti misalnya ada makna ibham yang menyamarkan. Maka kalau tadi keraguan dari si mutakalim, kalau ibham ini mutakalim ingin menyamarkan kepada mukhatabnya. Ya, jadi membuat mukhatabnya ragu. Nah, tapi beliau di sini sebutkan tiga saja. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab yang membahas makna-makna huruf, au ini maknanya sangat banyak. Ya, kalau kita dulu ingat pembahasan nausibul mudhari, ya, ada au itu bermakna ila, ada pula au bermakna ila, yang termasuk nausibul mudhari. Dan nanti ada juga au bermakna wawu, ada au bermakna bal. Ya, ada banyak. Tapi di sini untuk yang status yang berhuruf ataf di antaranya adalah untuk takhir atau ibahah, ada untuk taksim ataukah juga bisa disebut tafsil, merinci, atau syak atau ibham. Ya, itu au. Nanti ya, sangat mirip dengan am, tapi ingat kalau am digunakan setelah hamzah, kalau au tidak harus. Bahkan
Tidak mungkin datang au setelah hamzah taswiyah. Maka pakainya am. Tapi berikutnya imma. Imma tufidu ma tufiduhu au min at-takhir au taksim au isyak. Nah, imma di sini ya, beliau masukkan sebagai huruf ataf. Dan ini ada perbedaan di antara ulama apakah imma ini termasuk huruf ataf atau bukan. Karena dari sisi makna maka kurang lebih sama dengan au. Ya, imma bisa juga bermakna takhir atau kaibahah, bisa juga bermakna taksim, tafsil, ataukah bermakna syak. Misalnya pada contoh al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ya, kalimah dalam bahasa Arab itu kalau tidak isim, dia bisa juga dia fi'il, bisa juga dia huruf. Nah, di sini bisa bermakna taksim atau tafsil. Ya, untuk imma yang pertama dalam contoh, maka ini bukanlah huruf ataf, ya, tanpa ada perbedaan. Ya. Al-kalimat itu imma ismun, maka imma di sini dia bukanlah huruf ataf. Nah, di sini bisa harfu taksim atau harfu tafsil, yang merinci atau membagi. Adapun yang dimaksud sebagai imma huruf ataf adalah yang kedua dan seterusnya. Ya pada wa imma fi'lun wa imma harfun. Yang menganggap bahwasanya imma ini huruf ataf, maka imma di sini mengatafkan isim dengan fi'il atau mengatafkan kata fi'lun dengan harfun. Ya pada contoh. Adapun wawunya juga huruf ataf, tapi di sini wawu tersebut mengatafkan imma yang sesuai dengan imma yang lainnya. Yang mengatafkan huruf. Ya, adapun sebagian yang menganggap bahwasanya imma itu bukanlah huruf, ya, pada imma yang kedua dan ketiga, karena di situ wawu huruf ataf tidak mengatafkan, tidak masuk kepada huruf ataf sesama huruf ataf. Ya, yang mengatafkan adalah wawunya. Ya, bukan imma, tapi wawunya. Imanya harfu tafsil atau harfu taksim di sini. Ya, dia bermakna seperti au, tapi statusnya sebagai huruf ataf diperselisihkan oleh para ulama. Tapi di sini yang diperselisihkan adalah imma yang berulang. Ya, imma kan digunakan berulang. Sama yang datang dalam kalimat yang pertama, maka ini bukanlah huruf ataf. Yang diperselisihkan adalah imma yang berikutnya. Ini huruf ataf atau bukan. Yang tadi persamaan bisa bermakna seperti au, ya, sama-sama bermakna takhir, ibahah, tafsil, taksim, syak. Adapun perbedaannya, au tidak mesti berulang. Tapi kalau imma, pasti nanti dia berulang. Misalnya, naqalal khabaro Aliun au Muhammadun. Kita bisa gunakan imma. Naqalal khabaro imma Aliun wa imma Muhammadun. Ya, imanya pasti berulang. Sedangkan au tidak mesti berulang. Ya, tergantung nanti dalam mengatofkan. Yang mengatofnya ada berapa. Kemudian perbedaan yang lain, misalnya ketika bermakna syak, juga menunjukkan keraguan. Kalau kita mengucapkan naqalal khabaro imma Aliun wa imma Muhammadun, ini menunjukkan kita sudah sejak awal sebelum mengucapkan kalimat sudah ragu. Menunjukkan sudah tahu, meragukan antara Ali atau Muhammad yang menukil khobarnya. Ya, naqalal khabaro imma Aliin wa imma Muhammadun menunjukkan sudah sebelumnya kita sudah ada keraguan di situ. Adapun kalau tanpa imma, ya, hanya menggunakan au saja, maka ini bisa jadi memang sudah sejak awal ragu atau malah mungkin nanti belum.
Awalnya kita yakin bahwasanya yang menukil adalah Ali. Nah, jadi kita katakan naqal al-khabaru Aliyun, tapi ketika itu setelah itu nah, terikat kita dengan Muhammad dan muncul keraguan. Naqal al-khabar Aliyun, nah, kemudian ragu, Muhammadun. Ya, bisa jadi keraguannya tidak datang sebelum mengatakan, tapi di tengah-tengah kita mengucapkan uh, kalimat tersebut. Ya, kalau dengan ima pasti sudah meragu sejak awal. Nah, sudah siap kita imma Aliun wa imma Muhammadun. Nah, itu ringan saja tentang au imma. Nah, kita masuk ke huruf berikutnya. Ya, ayun atau juga bisa dibaca ya, ayun kalau memfathahkan hamzah dan mentasydidkan ya-nya, atau juga bisa dibaca tanpa mentasydidkan ya jadi ai, atau dengan mengkasrahkan hamzahnya jadi i. Nah, dan statusnya nanti bisa isim, bisa huruf. Ya, lafaz ayun dengan mematahkan hamzah dan tasydidkan ya-nya takunu isman au harfan. Bisa jadi lafaz tersebut adalah isim, bisa jadi lafaz tersebut adalah huruf. Nah, tergantung nanti dibacanya yang seperti apa. Wasti'maluha tasmin aksar min istimaliha taharfin. Ya, penggunaannya sebagai isim ini lebih banyak dibandingkan penggunaannya sebagai huruf. Ya, penggunaannya sebagai isim lebih banyak dibandingkan penggunaannya sebagai huruf. Artinya dibaca ayun itu lebih sering dibandingkan dibaca ai atau dibaca i. Wa ayun alismu tusta'malu lil akili wa lil akil. Lafaz ayun ini bisa digunakan menunjukkan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wa ya musyaddadatun wa muqarrabatun. Dan dia dibaca dengan ketika sebagai isim tadi menunjukkan akil ataupun ghairu akil, dibaca dengan mentasydid huruf ya-nya, dengan memfathahkan hamzah dan mentasydid huruf ya-nya, dan dia hukumnya mu'rab. Nah, hampir pada semua keadaan dia selalu mu'rab. Ai turfa'u wa tunsabu wa tujarru bihasabi mawqi'iha bil kalam. Ya, maksudnya mu'rab ya nanti bisa dirofakkan, bisa dinasabkan, bisa dijarkan sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Wa yajuzu isti'maluha bita'il mu'annas. Dan nanti kalau ia datang bersama atau menunjukkan mu'annas, boleh ditambahkan tak di akhirnya. Jadi ayatun. Ya, tamam. Wa ya'ala khamsati aujuh. Dan ayun sebagai isim ini ada 5 macam. Dia bisa sebagai isim mausul, bisa sebagai isim syarat, bisa sebagai isim istifham, bisa nanti sebagai isim mubham, sebagai munada, atau nanti sebagai isim nakirah. Bermakna nanti menunjukkan uh, keunggulan, keutamaan. Yang pertama, sebagai isim mausul, bermakna alladhi au man au ma. Ya, bisa bermakna alladhi atau man atau ma. Bisa akil, bisa ghairu akil. Wa tahtaju ila silah. Dan ketika sebagai isim mausul, maka ayat itu pasti nanti ada silah mausulnya. Maka sabaqas syarhuha illa dirasat al-ismi mausul. Dan sudah selesai pembahasannya, penyebutannya pada bab isim mausul. Misalnya yujibuni ayyun adda amalahu. Ya, maknanya sama dengan
Yu'jibuni man adda amalahu. Yu'jibuni alladhi adda amalahu. Ya sama. Dan itu dia mu'rab, ya marfu. Dan memang kenapa ayun itu marfu? Ya, karena dia punya kekhususan, punya kekhasan. Dia umumnya digunakan dalam keadaan mudhaf. Ya, dan idhofah ini adalah atributnya isim. Maka ia berbeda dengan isim-isim mausul yang lain, atau nanti juga dengan isim syarat ataupun isim istifham yang lain ya. Yang kebanyakan yang mabni, maka ini termasuk yang mu'rab. Ya, karena dia digunakan dalam keadaan mudhaf. Dan mudhaf itu adalah idhofah atributnya isim, sehingga dia karakternya sebagai isim kuat ya, dia mutamakin. Mutamakinnya amkan. Tapi nanti mu'rabnya ini atau idhofahnya ayun ini ada yang disebut dengan takdiri. Artinya tidak tampak mudhaf ilaihnya. Nah, seperti ketika ayun datang sebagai isim mausul, di mana ia butuh dengan silah mausul. Maka statusnya yang selalu mudhaf ini secara takdir saja. Ya, karena setelah ayun ada istilah mausul. Nanti kalau ayunnya ini ada mudhaf ilaihnya, kemudian baru datang silah mausulnya, maka jadi panjang. Nah, maka diringkas. Nah, jadi di sini ayunnya itu mudhafnya secara takdiri saja. Nah, kemudian ditambahkan nun, tanwin di akhir ayun. Nah, perbedaannya ketika ia selain sebagai isim mausul, maka nanti pasti ada mudhaf ilaihnya. Nah, kelihatan statusnya ayun ini yang senantiasa melazimi idhofah, selalu sebagai mudhaf. Nah, maka dia nanti mu'rab. Kalau mudhaf ilaihnya itu dihapus, nah, nanti dia mabni. Nah, nanti biasanya ketika dia diantaranya ketika dia juga jadi munad. Tapi umumnya mu'rab. Karena pasti datang bersama mudhaf ilaihnya. Tapi yang kedua, ayun sebagai isim syarat, maka dia menjazmkan, jadi termasuk perangkat syarat yang menjazmkan. Dan penjazm yang mengandung makna syarat, berarti dia masuk menjazmkan dua fiil. Dan juga telah berlalu qad sabaqa syarhuha inda dirasati jazmil fi'il mudhari. Sudah lewat masanya di bab jazmnya fi'il mudhari. Seperti contohnya ayumri'in yukrimni ukrimhu. Ya. Orang manapun yang menghormati saya, maka saya akan menghormatinya. Dan itu ayunnya ayun isim syarat. Masuk pada jumlah yang membutuhkan jawab syarat. Ya, ayun isim syarat itu juga mudhaf. Atau kadang datang pula sebagai isim istifham. Maka ini tidak masuk pada kalimat yang bersyarat, tetapi nanti kalimat yang menuntut jawaban. Dan juga telah berlalu penjelasannya pada pembahasan isim istifham, tetapi belum banyak ya pada bab isim mabni. Cuma di sini sedikit. Nah, nanti akan lebih banyak tentang kalimat tanya atau usul istifham ini pada bab usul nahwu. Saya syarhuha ila dirasati usul istifham dimna al-asalib nahwiyah. Pada bab usul nahwu. Misalnya ayya rajulin qabata. Ayya rajulin
qabalta. Laki-laki yang mana yang kamu temui? Atau misalnya fi ayyi baladin wulida Rasul alaihi salatu wassalam, dan di manakah Rasulullah itu dilahirkan sallallahu alaihi wasallam? Ya, ayu sebagai huruf sebagai isim istifham. Kemudian berikutnya ayun ismun mubhamun munada mabni ala dhammi. Ya, ayun sebagai munada. Dan ketika sebagai munada, ayun ini nanti dimabnikan dan mabni ala dhammi. Dan kata penulis, hadhihi al-halatul wahidatul lati takunu fiha ayun mabniyah. Ini adalah satu kondisi di mana ayun itu mabni. Asalnya mu'rab. Maka sabaqah syarhuha inda dirasatil munada, dan juga sudah berlalu pembahasannya pada bab munada. Misalnya ayyuhal muwatinuna atau ayatuha al muwatinat. Ya, ketika kita mau memanggil isim, tetapi isimnya didekat oleh alif lam, ditambahkan oleh adat ta'rif, sedangkan huruf nida itu sendiri punya faedah ta'rif pula, maka kita bisa tidak boleh ya al-muwatinun, tapi bisa dengan ayun dan yang ditambahi huruf tanbih, ya ayuha. Nah, ayun di situ mabni. Nah, ayu datang sebagai munada, maka dia di sini isim mubham. Kemudian berikutnya ayun sebagai isim nakirah. Dan kata beliau, tulis nakirotin, dia sebagai naat bagi isim nakirah. Artinya ayun itu adalah isim nakirah yang maknanya nanti menunjukkan keunggulan atau kesempurnaan. Ya, ayun itu menunjukkan kesempurnaan sifat. Misalnya pada contoh marartu bi rajulin ayyi rajulin. Rajulin ayyi rajulin. Ya, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Tapi laki ini disifati dengan ayyi rajulin. Nah, ayyi rajulin di sini, ayun adalah isim nakirah. Tapi dia, seperti kemarin ada ma, isim nakirah yang menunjukkan sesuatu yang agung, syai'un azim. Maka ini juga seperti itu kasusnya, tapi menunjukkan sesuatu yang unggul atau sempurna sifatnya. Ya. Nah, ini jadi di sini dia bertemu dengan seorang laki-laki, saya bertemu dengan seorang laki-laki sejati. Ya, laki-laki yang benar-benar laki-laki. Ya, sifat laki-lakiannya itu tidak sempurna. Ya, rojulin, ayy rojulin. Dan ketika digunakan sebagai isim nakirah ini, terkadang antara ayu dengan mudhaf ilaihnya dipisah dengan ma. Ditambahkan ma zaidah. Jadi boleh kita katakan marartu bi rajulin ayyima rajulin. Nah, ma-nya ini ma zaidah, ayunya mudhaf kepada rajul. Ya, saya bertemu dengan laki-laki yang benar-benar laki-laki. Nah, laki-laki sejati, ya. Sifat kelaki-lakiannya itu sempurna. Itu maksudnya isim nakirah di sini. Kalau pada bab ta'jubiyah pada bab ma kemarin, satu di antara ma adalah isim nakirah yang menunjukkan sesuatu yang agung, syai'un azim. Ya, ketika pada bab ma ta'jubiyah. Nakirah tapi bermakna syai'un azim. Nah, sekarang ini ada ayun
sebagai isim nakirah yang mananya menunjukkan kesempurnaan sifat. Itulah ayun dibaca dengan memfathahkan hamzah dan tasydidkan ya, maka dia satu sebagai isim, bisa isim mausul, bisa isim syarat, bisa isim sifat, bisa sebagai munada dan juga sebagai isim nakirah. Adapun kalau dia sebagai huruf, maka nanti bisa dibaca dengan memfathahkan hamzah dan menyukunkan huruf ya, atau nanti juga bisa dibaca dengan mengkasrahkan hamzah dan menyukunkan huruf ya-nya. Ya, kata beliau, amma ai al-harfu, ya dibaca ai, atau bisa dibaca nanti i. Ya. Jadi sebagai huruf, faya mabniyatun ala sukuni wa ala salah satu awjuh. Ada 3 macam, yang pasti nanti mabni ala sukun. Ya, dengan mentasydid ya, tapi tidak menyukunkan ya-nya. Yang pertama dan kedua ketika dibaca dengan memfathahkan hamzah, bisa dibaca ai, maka dia bisa sebagai huruf nida, bisa juga sebagai harfu tafsir. Ya, harfu nida ai. Ya, qad sabaqa syarhuha inna dirasatil munada. Ya, bisa digunakan untuk memanggil. Ya, memanggil yang dekat. Misalnya, ai Muhammadu akbil. Ya Muhammad, sini mendekatlah. Ya, ai itu harfu nida. Ya, Muhammad, ya munada mufrad, alam mufrad. Atau juga bisa artinya nanti kata ataupun kalimat setelahnya itu menafsirkan sesuatu sebelumnya. Ya, harfun yataqaddamu tafsir. Yang mendahului kalimat penafsiran. Terus ini beliau disebutkan dalam kitab di mana au. Ini sebenarnya kelirunya. Mungkin kemana au. Ya nanti dibaca ai yang jelas, harfu tafsir. Misalnya, yuksadu bil ajri kullu ma yataqadahu al-amilu li amalihi. Yang dimaksud dengan upah adalah semua atau setiap yang diambil oleh pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Itu sebagai ganti pekerjaannya. Ai yaitu al-murattabu wal alawatu wal badalatu wal mukafa'at. Ya, termasuk diantaranya adalah gaji pokok, ya, al-murattab, gaji pokok, alawat, uang lembur, badalat, uang ganti, ataupun mukafa'at, ya, bonus-bonus. Ya, ai di situ ya, harfu tafsir, ya, karena kalau susunan setelahnya itu adalah kata-kata ataupun kalimat juga bisa menafsirkan kata-kata atau kalimat sebelumnya. Ya. Ya, sehingga diterjemahkan ayat itu. Tapi maksudnya dia datang untuk menunjukkan bahwa susunan kata atau kalimat sebelum setelahnya adalah kalimat penafsiran, menafsirkan kata ataupun kalimat sebelumnya. Harfu tafsir. Kemudian berikutnya adalah dengan membaca mengkasrahkan hamzahnya dibaca i, maka di sini dia adalah harfun yataqaddamul qasam. Huruf yang mendahului sumpah. Dia harfu
harfu jawab, ya, ini sebenarnya harfu jawab, ya, maknanya seperti na'am, ya, jadi kalimat jawaban maknanya iya, na'am, tapi nanti perbedaannya dengan na'am atau ajal, i di sini hanya digunakan pada kalimat sumpah, ya, artinya nanti setelahnya pasti kalimat sumpah, tidak pada keadaan yang lain. Sepertinya i, seperti di sini contohnya i wallahi, apa seterusnya misalnya yang disumpahkan. I, ya, iya, na'am, demi Allah, kemudian kalimat sumpahnya. Ya, tidak kita gunakan na'am wallahi, tapi di sini i. Ya, di sini juga pakai na'am, tetapi kalau na'am kan tidak spesifik untuk kalimat sumpah. Adapun i mana seperti na'am, tetapi dia spesifik, nanti datang sebelum kalimat sumpah. Sehingga di sini i mungkin lebih tegas dibandingkan na'am. Ya, karena hanya digunakan pada kalimat sumpah. Baik. Nah, kemudian berikutnya na'am wa bala wa ajal. Na'am wa bala wa ajal hurufun mabniyatun ala sukun. Ya, semuanya adalah huruf-huruf yang mabni ala sukun. Wa yutabiha fi jawabil istifham. Bihal atau bil hamzah. Dan baik na'am atau bala atau ajal adalah huruf jawab. Harfu jawab. Ya, artinya dia adalah digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan. Bisa jadi dia jawaban untuk pertanyaan dengan menggunakan hal ataupun hamzah. Karena untuk na'am, bala atau ajal ini nanti dia sifatnya jawaban afirmatif. Nah, jadi pertanyaan yang digunakan untuk jawaban ini tentunya pertanyaan yang sifatnya konfirmasi atau afirmatif. Bukan menanyakan bagaimana atau siapa atau mengapa. Tapi sifatnya nanti apakah musbat ataukah manfi. Wasu'alu bihal, makanya dengan menggunakan kata hal, yakunu daiman an madmuni jumlatin musbatatin. Adalah hal digunakan untuk kalimatnya yang kandungan maknanya itu positif. Ya, kalimat pertanyaannya itu musbat. Ya, kalimatnya dengan hal itu pasti nanti dia musbat atau positif, ya, bentuk kalimatnya positif. Wa yakunu jawabu anhu bil harfi na'am fi halatil isbat wa fi harfil la fi halatil nafi. Dan nanti jawaban dengan pertanyaan menggunakan perangkat tanya hal. Kalau jawabannya positif, kita gunakan jawaban na'am. Kalau pertanyaannya itu, jawabannya itu negatif, maka kita jawab dengan la. Ya, jadi na'am di sini, dia huruf jawab yang mengkonfirmasi kalimat pertanyaannya. Ada pertanyaan yang kalau hal, kalimatnya musbat. Misalnya hal fahim tadarsa. Ya, apakah engkau memahami pelajarannya? Nah, fahim tadarsa, ini kan kalimatnya musbat. Nah, hal digunakan untuk pertanyaan semacam ini. Ya, kalimatnya menggunakan hal pasti nanti kalimatnya musbat. Positif. Dan nanti jawabannya fi hal isbat, kalau jawabannya juga positif, maka jawabannya na'am. Nah, boleh juga dengan mengulang kalimatnya jadi na'am fahimtu ad-darsa. Atau cukup na'am saja tidak mengapa. Adapun kalau jawabannya ternyata menegasikan kalimat pertanyaannya, maka kita nafikan dengan menjawab dengan la. Ya, wal jawabu fi halin nafi la. Hanya la dan ashab ad-dars. Ya, kalau. Nah, itu kalau pertanyaannya dengan hal. Nah, jadi tadi na'am balas serta ajal adalah huruf jawab untuk menjawab pertanyaan atau kalimat tanya
dengan perangkatannya hal atau dengan perangkatannya hamzah. Nah, ketika yang bertanya menggunakan hal, dan hal ini pasti kalimatannya adalah kalimatan yang positif. Kalau jawabannya positif juga, maka jawabannya na'am. Kalau jawabannya itu negatif, maka jawabannya la. Amma su'alu bil hamzah, adapun kalimatannya dan menggunakan perangkatannya hamzah istifham, faqad yakunu an madmuni jumlatin musbatatin, kama qad yakunu an madmuni jumlatin munfiyatin. Adapun kalimatannya menggunakan hamzah istifham, maka nanti kalimat pertanyaannya bisa berupa kalimat pertanyaan yang positif, sebagaimana halnya juga bisa menggunakan kalimat pertanyaan yang bentuk kalimatnya kalimat yang negatif. Kalimatannya dengan menggunakan pertanyaan, kalau perangkatannya hamzah, bisa berupa kalimat tanya yang positif, bisa juga menggunakan kalimat tanya yang negatif. فإذا كان السؤال بالحمزة عن مضمون جملة مثبتة. Adapun kalau kita menggunakan hamzah istifham ini disertai dengan kalimat pertanyaan yang positif, kana jawabu bil harfi na'am fi hal isbat wa bil harfi la fi hal nafi. Maka nanti jawabannya kalau positif kita gunakan jawaban na'am istifham bihal. Ya sama persis ketika kalau kita gunakan pertanyaan dengan menggunakan hal tadi. Ya, kalau kita gunakan kalimat tanya dengan hamzah istifham, cara menjawabnya sama seperti ketika pertanyaannya menggunakan hal. Ya, karena sama-sama berupa kalimat tanya yang positif. Seperti kalau tadi hal fahim tadarsa, na'am fahimtu ad-darsa atau la lam afham ad-dars. Kalau juga nanti afahim tadarsa. Nah, fahim tadarsa ini sama seperti hal fahim tadarsa. Kalau jawabannya isbat positif, na'am fahimtu ad-darsa. Kalau jawabannya negatif, nafi, la lam afham ad-dars. Ya, bisa na'am atau la. Na'am ketika positif jawabannya, la ketika negatif. Ya sama caranya menjawab dengan na'am ataupun la. Amma idza kana su'alu bil hamzati an matnunil jumlatil manfiyah. Adapun kalau pertanyaan dengan hamzah istifham ini kalimat pertanyaannya adalah kalimat tanya yang kandungan maknanya negatif, dinegasikan. Kana al-jawabu bil harfi bala fi halil isbat. Karena saya ulangi, kana al-jawabu bil harfi bala fi halil isbat. Wa bil harfi na'am fi halin nafi. Nah, jadi kalau kalimat pertanyaan menggunakan hamzah istifham, kalimat pertanyaannya itu adalah kalimat yang negatif, maka cara menjawabnya, kalau jawabannya positif, menggunakan bala, kalau negatif malah menggunakan na'am. Nah, seperti pada contoh, kita perhatikan, alam tafhamid darsa. Kalau tadi di awal, fahimtad darsa, sekarang alam tafham. Apakah kamu tidak memahami pelajaran? Ya, tidakkah kamu memahami pelajaran? Ini pertanyaan, karena ada hamzah istifham, tapi kita lihat kalimatnya, lam tafham. Nah, kalimatnya berupa kalimat pertanyaan yang negatif. Ya, tidakkah kamu atau belumkah kamu memahami pelajaran? Ya, apakah kamu belum memahami pelajaran? Ini kan kalimatnya negatif. Nah, kalau jawabannya positif, artinya saya paham pelajaran, maka bukan na'am. Tapi kita gunakan kalimat jawab, bala. Bahkan saya paham pelajarannya. Nah, tidakkah kamu paham? Saya paham kok. Nah, pakai bala. Kemudian kalau misalnya tidakkah kamu paham, tapi kita memang tidak paham, maka kita jawab, iya saya tidak paham. Nah, itu menggunakan na'am. Na'am, lam afham ad-dars.
Ya, ke alam tafham adarsa, kalau positif bala, tapi kalau negatif na'am. Jadi na'am di sini bisa menunjukkan makna yang positif atau juga bisa menunjukkan makna yang tidak isbat tetapi malah manfi. Ya, tergantung nanti kalimat pertanyaannya. Kalau kalian itu pertanyaannya kalimat yang positif, baik menggunakan hal ataupun hamzah, maka na'am itu pasti maknanya musbat, isbat. Kalimatnya kalimat isbat maknanya. Jawabannya positif. Adapun kalau kalimat pertanyaannya kalimat yang dinegasikan, manfi, ini pasti nanti pakai hamzah istifham, tidak mungkin hal. Maka na'am artinya dia manfi, bukan isbat. Nah, kalimat jawab yang negatif. Tamam? Ya, bala di sini jawaban positif untuk kalimat pertanyaan yang manfi. Adapun ajal, apa maknanya ajal? Kapan kita gunakan huruf jawab ajal? Beliau hadza, demikian, wa mithlun na'am fil jawabil al-harf ajal. Dan yang seperti na'am adalah jawaban dengan ajal. Di ajal digunakan sama dengan ketika kita menggunakan na'am. Saya sedikit lagi. Berikutnya adalah lakin dan lakinnat. Lakin ditafsir nun dengan menyebutkan nunnya harfu adfin, ya, termasuk huruf atau. Maka nanti dia mengatafkan antara dua perkara. Adapun mananya tufidu al-istidrak. Jadi nanti mana istidrak artinya memberikan hukum pada ma'tuf, hukum yang berbeda dengan hukum yang diberikan kepada ma'tuf alaih. Itu makna istidrak. Kalau ini istidrak pada apa? Berarti ma'tuf diberi hukum yang berbeda dengan hukum yang telah diberikan kepada ma'tuf alaih. Wa yutafu biha ba'da nafin aw nahin. Dan lakin sebagai huruf atau pasti nanti didahului oleh kalam nafi ataupun ya kalamnya manhi ataupun manfi, ya manfi ataupun manhi. Kalimatnya didahului oleh kalam yang negatif, entah nanti penafian atau larangan. Ya, lakin huruf atau pasti nanti kalam sebelum lakin itu kalimat yang negatif, entah dengan penafian atau dengan larangan. Misalnya mahadara Mahmudun lakin Aliyun. Ya, Mahmud tidak hadir tetapi Ali. Jadi Ali dihukumi dengan kehadiran. Ya, berbeda dengan kalam sebelumnya Mahmud yang dia diberi hukum tidak hadir. Maka di sini lil-istidrak ba'da nafyin. Adapun yang lil-istidrak ba'da nahyin seperti la tashkur Muhammad, lakin Ali. Janganlah berterima kasih kepada Muhammad tetapi kepada Ali. Adapun lakinna, yaitu dengan membaca, memfathahkan dan mutasyidkan nunnya, yaitu fathi wa tasydidin nun, min akhwati inna, maka dia adalah saudarinya inna. Wa tuhidul istidrak, meskipun demikian, sama seperti lakin huruf ataf, dia juga bermakna istidrak. Artinya menetapkan hukum pada kalam setelah lakinna yang berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan pada kalam sebelum lakinna. Nah, bedanya apa? Karena mana sama istidrak. Kalau nanti lakin, maka dia huruf ataf ini syaratnya dia didahului oleh kalam yang manfi ataupun manhi. Adapun kalau lakinna yang mana didahului kalam, nah, tidak harus manfi atau manhi. Kemudian kata beliau,
وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأولى ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها. Nah, lakin yang merupakan saudaranya inna, dia nanti masuk kepada jumlah. Dia memasuki susunan mubtada dan khobar, kemudian beramal, menasaknya dan memberikan hukum yang baru, yaitu menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Nah, coba dengan lakin, maka dia mengatafkan, nah, tidak beramal. Dan kalau lakinna, dia pasti nanti setelahnya jumlah. Nanti umumnya ya setelahnya nanti isim, lakinna, dan khobarnya. Adapun lakin, maka selain dipersyaratkan didahului oleh kalam yang manfi atau manfi, nanti maktufnya itu pasti berupa lafadz mufrad. Ya, tidak jumlah. Nah, ini perbedaan antara lakin dengan lakinna. Contohnya untuk lakinna seperti hadzal kitabu saghir wa lakinna naf'ahu kabir. Dan selain dua ini, ada tambahan. Maksudnya berbeda dengan lakinna. Ada beliau qad takhaffafu nunu lakinna al-musyaddada. Untuk lakinna yang saudaranya inna, kami dibaca dengan mentasihkan nunnya. Nah, terkadang dia bisa dibaca dengan mentakhfif, meringankan, sehingga nun yang bertasih tersebut ditakhfif. Fatun toku lakin, sehingga dibaca juga dengan lakin. Nah, jadi ketika dia lakinna ditakhfif, maka lafadznya serupa dengan lakin yang merupakan huruf ataf. Tapi nanti nggak usah bingung. Ya, tinggal dilihat saja nanti setelahnya itu apakah lafadz mufrad ataukah jumlah. Kemudian ketika lakinna ini ditakhfif menjadi lakin, maka ketika itu dia tidak beramal. Ya, maksudnya tidak beramal, tidak menasakh mubtada khobar, tidak memberikan hukum yang baru, tidak merafa'kan dan menasabkan lagi. Tapi dia takunu muhmalatan. Ya, amalannya batal. Diabaikan. La amala laha. Seperti misalnya, hadzal kitabu shaghirun walakin naf'uhu kabirun. Ya, bukan lakin naf'ahu, tetapi lakin naf'uhu kabirun. Nah, ini karena lakinna ditakhfif, sehingga ketika itu dia tanpa ditakhfif tidak beramal. Dan nanti untuk pembahasan inna, anna, kemudian lakinna, dan ka'anna, itu ada pembahasan mengenai ditakhfifnya nun mereka. Nah, ketika nunnya ditakhfif, maka ada yang tetap beramal, ada yang tidak beramal. Nah, untuk lakinna itu sendiri, maka ketika dia ditakhfif, maka tidak beramal. Nah, sehingga ketika tidak beramal, maka nanti jumlah yang ia masuki bukan lagi isim lakinna ataupun khabar lakinna. Nah, nanti tetaplah setelahnya itu mubtada dan khabarnya. Jadi nanti isimnya silakan dibaca marfu. Isim setelahnya dibaca marfu. Jadi pada contoh lakinnahu kabirun. Kemudian berikutnya ada, sebelum ditutup pembahasan tentang huruf ini, ada catatan marfudah al-kalimatu ma'a harfun aw ismun. Apakah
lafaz ma'a ini dihukumi sebagai huruf atau dihukumi sebagai isim. Ya, apakah ma'a itu isim ataukah huruf? Nah, kalau menurut beliau di sini, supaya tidak berpanjang lebar, sudah jam 9, yulahadu annahu lam tarid kalimatu ma'a dimna ayyi naw'in min anwa'il huruf. Kata beliau, nah ini diperhatikan bahwasanya kata ma'a tidak sekalipun tidak pernah muncul sebagai salah satu di antara jenis huruf-huruf yang tidak masuk kepada satupun kelompok ataupun macam di antara macam-macam huruf. Meskipun kemudian setelah itu beliau katakan waqad ikhtalafa ar-ra'yu fi ma idza kanat ma'a tu'dabaru isman aw harfan. Meskipun setelah itu kata beliau meskipun setelah itu beliau menyebutkan meskipun telah terjadi perbedaan pendapat apakah ma'a ini dianggap sebagai isim ataukah huruf. Ya, sebelumnya beliau tegaskan ma'a itu tidak pernah datang sebagai huruf. Tapi setelah itu beliau terangkan juga, tapi sebenarnya ada perbedaan. Tapi kata beliau selanjutnya, beliau kembali tegaskan, warayu ar-rajih, pendapat yang lebih tepat, lebih kuat, anna ma'a ismun. Ya, kata ma'a itu termasuk isim. Walaisat harfan, bukan huruf. Wa dalilu ala anha ismun, annaha tunawwanu. Dan dalil yang menunjukkan bahasa dia adalah isim, atas dia bisa ditanwin. Misalnya, ja'u ma'an. Mereka datang bersama, dalam keadaan bersama. Dan sudah diketahui secara umum maklum, anal hurufa jami'aha mabniyatun wala tunawwan. Semua huruf itu tidak bertanwin, ya, mabni dan tidak bertanwin. Wala dzalika fa inna ma'a hiya ismun. Karena itulah maka ma'a adalah isim. Ya, ismun li makanil al-istihab au waqtihi. Istihab ya, kebersamaan. Oleh sebab itu maka ma'a adalah isim yang menunjukkan makanil istihab, tempat atau waktu kebersamaan. Wa hiya mu'rabatun wa maftuhatul ain bi'tibariha mansubatan ala dzarfiyyah. Dia hukumnya mu'rab dan nanti huruf ainnya difathahkan, alif yaitu dinasobkan sebagai dzaraf. Ya, mansub dengan tanda fathah sebagai dzaraf. Yang tanda dzarafnya dzaraf makan ataupun dzaraf zaman. Tergantung kebersamaan tadi dari sisi posisi atau dari sisi waktu. Yakun ismu alladhi yaliha daiman majruran bi'tibari fi mudhafan ilaih. Dan nanti isim setelahnya adalah majrur sebagai mudhaf ilaihnya. Seperti jelas Hasanun ma'a Muhammadin. Ya, Hasan duduk bersama Muhammad. Ya, maka di sini ma'a adalah dzaraf makan, mansub tanda nasabnya fathah. Muhammad mudhaf ilaihnya majrur. Atau misalnya ja'a Muhammadun ma'a Sa'idin. Ya, Muhammad datang bersama dengan Sa'id. Ya, di sini beliau pahami kalau ma'a adalah dzaraf tapi dzaraf zaman. Ya, mansub dan tanda nasabnya fathah.
Nah, Sa'id mudhaf ilaihnya majrur. Jadi ma'a pada fi'il di atas dia mudhaf. Astaghfirukum jami'an. Wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Zadani wa iyyakum ihsan wa ilman wa fahman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan bab baru pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal istimam.